Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Zara Sarosa, dengan NIM 2019-06-10-383. Ada Rita Pramesti dengan NIM 2019-06-10-026. Ada Mila Damarsari dengan NIM 2019-06-10-040. Dan ada Firman Saputra dengan NIM 2019-06-10-38. Di sini kami akan mereview mengenai artikel yang telah kami buat dengan judul Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup nomor 113-PIT-LH-2016-PN-PWK dan nomor 2560-K-PIT-LH-2015 mengenai limbah B3. Makhluk hidup tergantung dengan keadaan lingkungan di sekitarnya yang berbentuk sumber daya alam yang menopang kehidupan tiap harinya. Lingkungan hidup ialah perihal terpenting untuk kehidupan manusia yang sudah seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya, di mana pengelolaannya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga menciptakan kesesuaian terhadap kepentingan makhluk hidup. Pengelolaan limbah B3 memerlukan biaya yang cukup besar sehingga banyak perusahaan keberatan untuk mengelola limbahnya. Tidak semua penghasil limbah B3 mengelola limbahnya dengan benar. Banyak industri yang tidak menyadari bahwa limbahnya berupa limbah B3, sehingga dalam pengelolaan limbahnya tidak mengacu kepada kaidah pengelolaan limbah B3. Pelanggaran lainnya yang sering dilakukan penghasil limbah B3 adalah mengelola limbahnya tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang. Salah satu kegiatan pelanggarannya adalah melakukan pengolahan melalui pembakaran limbah B3 tanpa memiliki izin. Kendala lainnya selain mahalnya biaya pengelolaan limbah adalah keberadaan perusahaan yang berada di lokasi pedalaman yang cukup jauh ataupun berada di pedalaman yang susah dijangkau oleh pengangkut limbah. Untuk menghindari adanya pelanggaran ini, maka pengawas pengelolaan limbah dituntut untuk mengetahui dan memahami jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap industri yang diawasinya. Selain dituntut untuk memahami jenis limbah yang dihasilkan, pengawas pun harus mengetahui perkiraan jumlah limbah B3 yang dihasilkan perusahaan penghasil limbah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana eksekusi putusan tindak pidana lingkungan hidup nomor 113-PIT-LH-2016-PN-PWK dan nomor 2560-K-PIT-LH-2015 mengenai limbah bahan berbahaya beracun serta bagaimana peran jaksa sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup mengenai limbah bahan berbahaya beracun. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksekusi putusan tindak pidana lingkungan hidup nomor 113-PIT-LH-2016-PN-PWK dan nomor 2560-K-PIT-LH-2015 mengenai limbah bahan berbahaya beracun dan untuk mengetahui peran jaksa sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup mengenai limbah bahan berbahaya beracun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Zara. Selanjutnya adalah pembahasan eksekusi putusan tindak pidana lingkungan hidup nomor 113-B-LH-2016-PN-PWK dan nomor 2560-K-PIT-LH-2015 mengenai limbah bahan bahaya beracun. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 113-PIT-B-LH-2016-PN-PWK, PT Indo Baharat Rayon Purwakarta telah terbukti mencemari wilayah rawa Kalimati dengan bahan berbahaya dan beracun B3. PT Indo Baharat Rayon melakukan pembuangan fly ash atau batan as di rawa Kalimati, Desa Cilangkap, Babakan,
Cikau, Purwakarta. Hakim melalui putusan yang menyatakan terdakwa PT Indo Baharat Rayon yang diwakili oleh Sipnat Agarwala, Direktur Keuangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut, dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset terdakwa PT Indo Baharat Rayon oleh penuntut umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah denda tersebut. Putusan pengadilan terkait eksekusi putusan limbah B3 yang memiliki perbedaan untuk perkara putusan pengadilan nomor 113/P.B/LH 2016/PN PWK. Terdakwa PT Indo Baharat Rayon yang diwakili oleh Sipnat Agarwala selaku Direktur Finans PT Indo Baharat Rayon terkait bahan berbahaya beracun B3 dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah selesai digunakan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomisnya dengan cara dijual lelang. Maka hakim menyatakan barang bukti dapat dimusnahkan. Dalam putusan nomor 2500-Pit.S/LH/2015 atas nama terdakwa PT Koyama Casting Indonesia PT KCI terkait barang bukti gram besi sebanyak 500 toyang terbagi dalam 2 jenis limbah gram besi basah 100 ton dan limbah gram besi kering 400 ton dirampas dan dilelang untuk negara dikarenakan barang bukti sudah lengket dan karatan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan dapat membahayakan bagi lingkungan, sehingga penuntut umum menuntut supaya barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan. Peran jaksa sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup mengenai limbah bahan berbahaya beracun. Dalam perkara mengenai limbah B3, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa status denda sitaan atau limbah B3 yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut dan biaya perkara. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Eksekusi mengenai barang bukti termasuk limbah B3 tidak dibahas dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum dalam perkara limbah B3 tetap berpacu terhadap asas-asas yang ada dalam UU PPLH. Sedangkan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti limbah B3 oleh jaksa dilakukan sesuai dengan amar putusan hakim, yang pelaksanaannya belum ditentukan dalam KUHP maupun Peraturan Mahkamah Agung atau SOP dari Kejaksaan RI sebagai bantuan bagi jaksa dalam melakukan eksekusi limbah B3. Dari hal tersebut, bahwa jaksa dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengeksekusi hakim pidana mengalami kesulitan dalam mengeksekusi barang bukti. Hakim yang bersumber dari undang-undang yang berisi aturan untuk mengatur masyarakat, Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek dasolen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi, menuju hukum dasein, maka norma-norma adalah produk dan aksi manusia deliberatif. Mengenai pertimbangan hakim, perbuatan terdakwa yang merusak lingkungan hidup berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Mengenai barang bukti B3, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan, sehingga amar putusan yang adil dan seimbang bagi lingkungan hidup, termasuk makhluk hidup di dalamnya. Hakim memegang tanggung jawab negara dalam proses eksekusi oleh jaksa penuntut umum, sehingga peranan hukum yaitu menjamin terwujudnya kepastian hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari artikel yang sudah dijelaskan teman-teman saya. Hakim melalui putusannya menyatakan terdakwa PT Indo Barat Rayon yang diwakili oleh Sipnat Agarwala, Direktur Keuangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut, dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset terdakwa PT Indo Barat Rayon oleh penuntut umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah denda tersebut. Dalam putusan nomor 2500/Pit.Sus.LH/2015 atas nama terdakwa PT Koyama Casting Indonesia terkait barang bukti gram besi sebanyak 500 ton yang terbagi dalam 2 jenis limbah gram besi basa 100 ton dan limbah gram besi kering 400 ton dirampas dan dilelang untuk negara. Dikarenakan barang bukti sudah lengket dan karatan sehingga tidak dapat dipergunakan, kembali pun dapat membahayakan bagi lingkungan sehingga penuntut umum menuntut untuk supaya barang bukti dirampas dan dimusnahkan. Peran jaksa sebagai eksekutor dalam perkara mengenai limbah B3, eksekusi mengenai barang bukti, termasuk limbah B3 tidak dibahas dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum dalam perkara limbah B3 tetap berpacu terhadap asas-asas yang ada dalam UU PPLH. Sedangkan pelaksanaan eksekusi barang bukti limbah B3 oleh jaksa dilakukan sesuai amar putusan hakim, yang pelaksanaannya belum ditentukan dalam KUHP maupun Peraturan Mahkamah Agung atau SOP dari Kejaksaan RI sebagai bantuan bagi jaksa dalam melakukan eksekusi limbah B3. Hakim memegang tanggung jawab negara dalam proses eksekusi oleh jaksa atau penuntut umum, sehingga peranan hukum yaitu menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.